Hai, selamat malam sahabat keluarga. Salam jumpa di acara Bicara. Bincang cerdas, relevan, dan asyik bareng dengan Alen pada malam hari ini. Dan mau menyambut sahabat keluarga nih ya. Selamat datang di bulan Februari. Hai Dewi underscore Juniani. Ya, kita pada malam hari ini akan ngebahas seputar topik cinta-cintaan. Ya memang selalu tentang cinta-cintaan sih, tapi intinya kayak mau bilang nih, bulan Februari kan identik nih ya, banyak banget yang menganggap sebagai bulan kasih sayang. Meskipun sebenarnya ya kalau ngomongin tentang kasih sayang harusnya bisa dirayakan, bisa diperingati, bisa diingat setiap hari gitu ya. Jadi bukan cuma untuk bulan Februari. Tapi karena bulan Februari ini secara spesial memang banyak dikaitkan dengan bulan kasih sayang karena hari Valentine tanggal 14 Februari. So selama 1 bulan ini kita di Family First Indonesia di acara Bicara kita bakalan ngomongin tentang kasih sayang ya. Jadi kasih sayang terhadap pasangan, kasih sayang terhadap anak, bahkan juga bagi sahabat keluarga yang mungkin saat ini masih bergumul ya untuk akan segera menikah atau sedang menggumuli pasangan. Juga kita akan berbicara mengenai kasih sayang terhadap pacar gitu ya, atau gebetan gitu ya. Nah, untuk malam hari ini kita membuka bulan kasih sayang ini dengan satu topik yang kalau didengar sih kayaknya catchy gitu ya. Happy spouse, happy house gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesiain agak kurang catchy, tapi kira-kira artinya begini. Pasangan yang bahagia akan membuat rumah juga bahagia gitu ya. Karena itu topik hari ini happy spouse, happy house, berbicara tentang berpasangan dengan pasangan. Well, actually banyak banget orang ketika udah nikah gitu kan ngerasa kayak ya udah kalau udah jadi pasangan suami atau pasangan istri ya udah akan menjadi pasangan seumur hidup. Ya mungkin secara status iya banget bakalan jadi suami atau bakalan jadi istri seumur hidup gitu ya. Tapi kita berbicara bukan sekadar sebagai status aja nih, tapi kita mau berbicara sebagai panggilan kita ketika Tuhan memanggil kita menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri bagi pasangan kita. Dan bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri terhadap pasangan kita. Jadi ngomongin tentang berpasangan dengan pasangan kayaknya kok kalimatnya gini banget sih ya, tapi ini penting gitu kan. Karena sering banget ketika orang sudah menikah terus dia melupakan romansa ataupun melupakan apa yang membuat dia mencintai pasangannya. Sebelumnya aku mau menyapa banyak sahabat keluarga yang udah join. Ada juga Edi underscore Sujarwo 94. Semangat kak, semangat, terima kasih. Dan malam hari ini kita akan ngobrol bareng sama narasumber kita, yaitu Pak Himawan Hadiraharja. So, aku mau undang Pak Himawan dulu. Terang gitu ya. Jadi ngomongin tentang berpasangan dengan pasangan ini penting banget. Karena kalau misalnya di rumah, ketika kita mengasihi pasangan kita, pasti rumah menjadi suatu tempat yang hangat. Tapi kalau misal kita tidak berpasangan dengan pasangan, tidak memenuhi panggilan kita dan peran kita sebagai seorang suami atau istri, rumah bukan jadi tempat yang hangat, tapi malah jadi medan perang. Ya nggak, Pak Him? Iya, bener banget, Alan. Bener banget. Jadi memang iya, banyak kan pasangan kan pengen merasakan surga di dunia sebelum ngerasain surga di sana. Tapi somehow dalam perjalanan waktu sesuatu terjadi sehingga tiba-tiba bukan lagi taman bunga yang indah, tapi seperti semak belukar dan berduri gitu ya, dan menyakitkan. Iya benar-benar. Memang tapi perlu digarisbawahi Pak, biasanya memang orang kadang-kadang ketika menikah itu dijadikan sebagai tujuan kebahagiaan. Nah ini nih yang mungkin menjadi jebakan Batman gitu kan. Begitu Iya. masuk nikahan ternyata enggak zong, tapi kayak ternyata gini banget gitu ya. Kayaknya bayangannya nggak gini deh gitu. Nah Pak Him, kalau gitu aku mau tanya dong Pak Him. Jadi ketika ngomongin tentang
berpasangan dengan pasangan, sering banget kan ketika misalnya seseorang sudah masuk ke dunia pernikahan, kemudian kalau saya kasih istilah we take our spouse for granted gitu kan. Kita apa sih namanya? Quotes and quotes menyia-nyiakan pasangan kita karena kita merasa bahwa pasangan kita akan terus ada kok, selalu available kok buat kita. Nah, menurut Pak Him tentang hal ini gimana Pak? Tentang menyepelekan pasangan kita ataupun menyepelekan panggilan atau peran kita sebagai seorang pasangan. Iya, ini menarik sekali memang Alan ya. Apalagi kalau kemudian kita punya satu belief atau punya satu prinsip, kan udah dilakukan secara agama, sudah janji gitu ya, udah diajarin kalau nikah itu sekali seumur hidup, nggak boleh cerai gitu ya. Seolah-olah itu menjadi sebuah zona aman gitu. Dan kemudian ya udahlah, apalagi kan dia orang yang taat beragama, nggak mungkin lah dia main-main, nggak mungkin lah dia ini. Sehingga kita lupa ya bahwa pernikahan itu sebuah perjalanan yang seperti halnya perjalanan yang lain, kita perlu peta, kita juga perlu ada breaknya juga. Kalau kita jalan jauh kan, naik perjalanan darat kan kita nggak mungkin kan 10 jam nyetir terus gitu ya. Kita perlu ada rest area, kita perlu break, kita perlu istirahat, kita perlu rawat juga isi bensin, kita perlu rawat mobil kita juga. Demikian juga pernikahan. Dan satu lagi adalah karena banyak pasangan yang kemudian terjebak. Oh, terjebak dengan apa? Terjebak dengan oke, sekarang kita punya peran nih gitu ya. Kamu suami, aku istri. Menurut buku yang saya baca gitu ya, suami itu harus begini. Istri itu harus begini. Ya udah ya, kamu udah ngerti kan? Kamu udah ngerti ini bagian kamu, ini job desk kamu, ini job desk saya. As long as kita melakukan job desk kita masing-masing, then we are happy. Gitu. Nah, padahal lupa ya bahwa pernikahan itu lebih dari sekedar menjalankan job desk. Pernikahan itu lebih dari sekedar menjalankan tugas dan peran. Sehingga dalam perjalanan waktu mulai muncul kan ketika, loh kok kamu ngelakuin bagian kamu sih, mulai kecewa, ya kan? Loh kok kamu nggak seperti yang saya harapkan sih, kecewa. Atau mungkin bagi istri yang waktu saya pacaran sama dia tuh sabar banget orangnya. Setelah menikah, ternyata sabar dia itu di dalam kesabaran dia itu termasuk lelet juga gitu. Nah akhirnya saya jadi jengkel. Sabarnya saya suka, leletnya saya nggak suka gitu. Minta tolong benerin ini, itu bisa berjam-jam bahkan saya berapa hari nggak jalan-jalan. Sehingga akhirnya saya kerjain sendiri semua. Sementara dari sisi suaminya, oh kamu udah kerjain, ya udah beres gitu. Nah ini kerutinitas, kesibukan, kemudian ekspektasi yang tidak sama, lalu kemudian gambar diri yang tidak sehat juga bisa juga loh Alan. Gitu ya, ketika kita merasa bahwa ya isaku iki, ya saya bisa cuma segini, atau ya saya memang takdir saya memang punya pasangan tipe kayak gini, ya udahlah dinikmatin aja, ya udahlah, sehingga tidak ada sehingga kata partner itu sendiri menjadi sebuah itu mah terlalu tinggi deh, itu nggak mungkin deh saya alamin, ya sudah saya saya tidak bisa mencapai kebahagiaan. Kalau ini berbuntut panjang bagi orang-orang yang hanya memang sengaja mengejar kebahagiaan, akhirnya ya udah saya nggak bahagia sama dia, saya menemukan kebahagiaan yang lain. Nah ini kan jadi bahaya Alan. Gitu. Benar yang Alan tadi bilang. Ketika kita mengingatkan ini Pak, kalau dalam bahasa Jawa kan ada istilah nerimo ya, tapi ini dalam arti yang nerimo yang bagus ya, artinya kayaknya ya udahlah gitu ya, nggak mau berusaha memperbaiki pasangannya, membangun pasangannya juga, seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi prinsip nerimo itu sebenarnya baik, tetapi ketika diaplikasikan dengan pendekatan yang salah, akhirnya jadi keliru. Ya udah saya nerimo, ya memang saya nerimo dah punya suami yang suka pornografi, itu kan nggak boleh ya. Ya udah saya nerimo punya istri yang hobinya belanja-belanji gitu ya, dikasih duit berapapun pasti ini, ya udahlah saya terima deh punya istri yang itu mungkin nggak modis atau mungkin nggak bisa jaga penampilan. Ini penerimaan, nerimo yang nggak pas gitu. Nerimo itu artinya begini, bahwa oke, memang pasangan saya tidak sempurna, tapi kemudian nggak berhenti di situ. Kemudian gimana ya, apa yang bisa saya bantu ya supaya pasangan saya bisa
bisa apa lebih baik, bagaimana pasangan saya bisa lebih lebih penampilan lebih bagus misalnya, bagaimana pasangan saya bisa lebih ngerti bahwa saya tuh juga butuh bantuan gitu. Nah, ini sebetulnya dibutuhkan di dalam kehidupan pernikahan, Alan, gitu. Tidak hanya sekedar nerima pasrah gitu aja. Kalau misal sahabat keluarga nih ya yang masih pada muda, masih sering denger lagunya Tulus, ada satu lagunya Tulus yang bagus banget dibilangnya, jangan cintai aku apa adanya. Jadi si Tulus mau bilang bahwa kalau kita mencintai apa adanya itu jangan terlalu apa adanya juga, tapi kita perlu Hmm, tut dalam arti apa ya mengasah gitu ya, menajamkan kan besi mm-mm. menajamkan besi gitu kan. Bagaimana kita Ya, membangun pasangan kita gitu supaya sama-sama mencapai the best version of us gitu kan. Nah, Pak betul. Him, aku mau tanya. Biasanya kan gini tadi kita pakai kata partner ya, di plesetan. Heeh. Partner dengan parent nih. Kalau partner kan dengan pasangan, kalau parent dengan Iya, anak. iya. Nah, kalau misalnya seringkali gini, kalau ada gambar tuh biasanya kalau gambar-gambar kayak logonya Family First deh. Anak-anak Iya, kan di iya. sebelah kiri kan. Kalau beberapa apa logo lainnya kan anak-anak di tengah. Karena Tengah. katanya kalau di tengah itu kesannya seperti memisahkan si kedua orang tua gitu kan, si anak sebagai center, sebagai pusat gitu kan, seringkali membuat parent atau membuat orang tua itu akhirnya melupakan kebutuhan atau melupakan apa yang disenangi oleh partnernya, oleh pasangannya. Hmm. Nah, kalau menurut Pak Mm-mm. sendiri gimana? Banyak banget nih Pak, orang bilang gini, ya kalau misalnya anak kan belum bisa ngurusin dirinya sendiri, makanya kita urusin. Tapi kan kalau dia udah gede, suami saya udah gede, istri saya udah gede, biar aja dia ngurusin diri sendiri bisa kok. Nah yang kayak gini-gini gimana nih Pak? Iya, statement itu nggak salah sih, nggak salah. Memang anak, apalagi kalau masih bayi ya, belum bisa ngapa-ngapain harus difokusin, itu nggak salah. Tetapi gini, menarik sekali memang Alan, bahwa eh, fondasi daripada maaf saya pakai bahasa Inggris ya, good parenting adalah good marriage. Fondasi Hmm. daripada menjadi orang tua yang baik itu adalah pernikahan yang baik. Artinya kualitas relasi suami istri itu sangat mempengaruhi kualitas relasi dan pola asuh terhadap orang tua kepada anak. Tapi tidak sebaliknya. Maksudnya begini, eh, kalau suami istri relasinya baik, maka pasti relasi sama anaknya jadi baik dan parentingnya, pola asuh anaknya akan menjadi lebih baik. Tetapi kalau ada pasangan atau ada seseorang orang tua yang punya relasi baik dengan anak, belum tentu pernikahannya baik. Nah, Hmm. karena memang ada sejumlah belief ya, mungkin di kultur tertentu. Wah, ini kan anak kan penerus warisan, penerus usaha. Nanti anak saya baik-baikin supaya nanti ketika saya nanti tua, dia bisa ngerawat saya gitu. Nah, lupa bahwa eh, jangan sampai kita tuh terlalu terfokus kepada anak, kita terlalu fokus kepada kebutuhan anak. Niatnya baik sih gitu ya supaya anak dirawat dengan baik, supaya jadi sehat, supaya jadi bertumbuh. Tetapi jangan sampai gini, jangan sampai kita lupa gini. Anak itu kan dependensi sama kita sebagai orang tua, ketergantungan sama kita sebagai orang tua kan terbatas. Ketika mereka sudah mulai sekarang udah mulai SMP aja sudah mulai bisa mandiri gitu ya. Sudah bisa, mungkin ada yang cari duit sendiri, mungkin ada yang sudah mulai punya kelompok sendiri, bisa pergi-pergi sendiri. Saya beberapa kali sebelum pandemi kemarin ya, saya dan istri saya beberapa kali itu lihat-lihatan. Perasaan kita nih usianya masih belum 60-an, 70-an ya. Tapi kenapa sudah mulai mengalami emptiness ya? Sabtu tuh anak pertama pergi sama siapa, anak kedua pergi dengan teman-temannya, anak ketiga pergi. Ini tinggal kita berdua. Nah di sini kita seperti dikonfirmasikan kembali gitu ya. Jangan pernah lupa bahwa anak kita itu ketergantungan sama kita cuma sementara. Jangan sampai kita terlalu terfokus sama anak. Begitu anak sudah tiba waktunya berumah tangga, menikah, lalu kemudian kita tiba-tiba ini orang asing siapa ya? Padahal itu pasangan kita. Iya, Ya iya, selama iya, ini iya. kalau ngobrol sama suami sama istri pasti soal anak, soal kuliahnya lah, soal ininya. Begitu anak sudah rumah tangga, mau ngobrol sama dia apa ya? Tiba-tiba kehabisan bahan omongan gitu. Nah, jadi Iya. jangan sampai seperti itu. Ingat ya pada setiap sahabat keluarga bahwa kita berjanji mengucapkan janji suci dalam pernikahan itu bukan kepada anak kita loh, tapi kepada pasangan kita.
yang akan membantu kita untuk bisa mendidik anak menjadi anak yang berkualitas baik, anak yang baik, itu ya pasangan kita, karena itu adalah partner kita. Dalam bisnis saja orang juga tahu kok, partner yang baik itu harus dipelihara, partner dan Betul. staff yang baik harus dipelihara, karena itu adalah aset gitu kan. Nah dalam pernikahan juga demikian, maka seharusnya untuk kita bisa menghasilkan atau bisa membesarkan anak yang baik, maka terlebih dulu kita jangan lupa sama pasangan kita. Bahkan beberapa bercanda begini, ya begitu kamu punya anak, jangan lupa ya, anakmu sulung itu bukan anakmu, tapi pasanganmu tuh anak sulung. Itu harus memperhatiin juga, gitu. Jangan sampai nanti ketika anakmu sudah berumah tangga, terus kamu nggak punya siapa-siapa, kamu jadi kayak orang asing. Nah ini yang perlu dipahami. Sekali lagi, sahabat keluarga, kualitas relasi kita sama pasangan kita itu sangat menentukan partner kita, relasi dengan partner kita sangat menentukan relasi kita sebagai parent. Itu kepakai istilah Iya. tadi. Berarti istilahnya gini, kalau kita mau memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, maka kita harus menjadi pasangan yang terbaik juga buat pasangan kita. Karena itu hadiah yang paling sangat dibutuhkan, yang sangat fundamental bagi anak-anak kita dengan menjadi pasangan yang baik buat suami ataupun istri kita. Iya, yang pertama adalah ketika orang tua kompak, pasangan suami istri kompak, dia akan memberi inspirasi dan contoh yang baik buat anak-anaknya. Yang kedua, ketika orang tua berpartner dengan baik, dengan kompak, maka akan memudahkan untuk menerapkan aturan dan pendisiplinan. Sehingga anak tidak bingung, bahkan kemudian dari awalnya bingung, bisa berubah menjadi mengambil keuntungan. Gitu. Iya. Sehingga akhirnya orang tua tetap berantem, anaknya tetap bisa dapat apa yang dia mau. Jangan sampai demikian. Bermain ini ya, bad cop sama good cop ya ceritanya. Punya anak pilih kasih nih, udah mintanya sama mami aja, soalnya mami pasti ngasih gitu. Nah ini bahaya. Dan poinnya juga kalau kita menjadi pasangan yang baik buat suami atau istri kita, maka itu bisa menjadi gambaran yang ideal buat anak-anak kita ketika mereka ingin mencapai masa depan berkeluarga atau berumah tangga. Nah, buat sahabat keluarga boleh dong kalau misalnya punya pengalaman gitu ya, menurut kalian apa sih yang sulit untuk membuat kalian sulit menjadi pasangan yang baik buat pasangan kalian gitu ya, atau sebaliknya apa sih yang kalian ingin ubah gitu ya dari pasangan kalian supaya suami atau istri sahabat keluarga itu bisa menjadi pasangan yang baik buat sahabat keluarga. Boleh ditulisin di bawah ya. Nah, Pak Him, tadi kita udah ngomongin kendala dari hal anak ya. Sekarang kalau ngomongin tentang kendala dari segi orang ketiga dalam arti begini. Ada beberapa hal yang mungkin membuat kita tidak terhindarkan untuk hidup di bawah satu atap yang sama dengan mertua ataupun dengan ipar gitu ya. Karena misalnya kalau dalam kondisi aku kan bapak mertua sakit nih ya, sehingga bapak pasti ikut sama kami gitu kan untuk dirawat. Nah, tapi ketika kita hidup bukan hanya dengan kita dengan pasangan gitu ya, ada orang-orang pihak-pihak lain. Nah, seperti ini yang tidak dapat dihindarkan. Gimana sih Pak supaya kita bisa menyiasatinya atau kiat-kiat supaya kita tetap bisa menjadi pasangan yang baik buat pasangan kita gitu. Iya, ini memang menarik sekali ya. Kalau bicara soal pihak ketiga kan acap kali kita tadinya konotasinya, oh ini pil, will, atau pelakor, pebinor gitu ya. Tapi ada pihak ketiga yang seru, yaitu adalah mertua. Atau mertua atau orang tua, atau ipar gitu ya. Nah ini memang perlu, kita perlu bermain cantik bahasa saya gitu ya. Yang pertama adalah hindari ekspektasi yang berlebih ini. Ada mertua, ada orang tua, asik, ada yang bantuin ngasuh anak misalnya gitu, asik, ada yang bantuin jaga rumah ya kan, apalagi kalau misalnya orang tuanya dua-duanya suami istri dua-duanya pergi gitu ya. Tapi kan kita nggak boleh lupa ya bahwa ketika orang tua kita atau mertua kita tuh bersama-sama dengan kita mengasuh cucu, polanya pasti akan beda sekali karena dulu waktu sama kita mungkin mereka masih bisa disiplin ya, kenceng gitu, masih bisa berimbang lah antara disiplin dan sayang. Tapi begitu sama cucu nggak tahu kenapa bisa luluh semua tuh, luluh lantak tuh semua disiplinnya tuh gitu ya. Kata papa nggak boleh permen, ini permen nggak apa-apa, jangan bilang-bilang tapi ya gitu. Sehingga akhirnya itu buat frustrasi. Jadi jangan punya ekspektasi yang berlebihan bahwa orang tua atau mertua ini akan meringankan beban kita atau membantu kita dalam mengasuh anak.
termasuk juga jangan punya kekhawatiran yang berlebihan bahwa aduh nih kayak di cerita-cerita teman-teman saya nih, nanti pasti dia ikut campur nih, nanti dia mesti gini nih. Kita sudah dicengkram dan ketakutan-ketakutan sendiri belum tentu benar, sehingga malah kemudian itu mempengaruhi kita dalam bersikap pada orang tua kita. Yang ada jadi orang tua kita atau mertua kita jadi bete. Ini anak kenapa jadi gini ya? Kemarin waktu hidupnya kepisah nggak kayak gini deh. Semata-mata karena kita sudah punya satu ekspektasi yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Kemudian yang kedua harus punya boundaries ya, punya batasan, gitu. Jangan takut untuk punya batasan. Artinya gini, jangan sampai kita juga menghalangi pasangan kita untuk akrab sama orang tuanya. Gitu. Jadi saya dan istri saya sempat tinggal dengan orang tua saya selama beberapa tahun awal-awal pernikahan kami. Jadi ketika saya lagi ngobrol sama orang tua saya, istri saya biarin saya. Ketika saya lagi ngobrol sama mami saya, istri saya juga kasih saya kesempatan karena ya udah nggak apa-apa gitu. Bukan karena ya mentang-mentang saya tinggal sama papi mami terus saya diam aja. Enggak, bukan karena itu. Karena bagaimanapun juga relasi saya dan orang tua kan sudah berlangsung lama dan ini nggak bisa dialihkan, nggak bisa dipotong begitu saja. Jadi kasih kesempatan untuk bercengkrama dengan orang tua, ya. Tapi juga satu sisi juga jangan terlalu mengatur orang tua. Artinya Bapak Ibu ingat ya, ini rumah saya. Pokoknya di rumah saya ini ya harus bersih, harus begini. Waduh, ini orang tua bisa ya ampun nih kayak orang asing bener nih gitu ya. Artinya bahwa kita juga harus kasih kelonggaran lah orang tua, kasih keleluasaan, kita harus menghargai mereka. Mungkin mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang aduh, biasanya sih saya kalau habis makan saya udah aturin di rumah saya ini piring harus taruh di belakang. Ini mertua saya tiap kali habis makan digeletakin gitu aja. Nggak usah ngomel, tutup sebelah mata, ya udah ambil aja. Apa salahnya sih? Itu kan bukan hal yang prinsipil yang perlu membuat sampai kita ribut sama orang tua kita atau mertua kita. Ya udah nggak apa-apa. Terus yang kemudian jangan selalu beroposisi. Wah, nanti kalau saya nurutin terus, nanti dia makin ngelunjak, dia makin ngatur-ngatur. Terus kemudian, karena kekhawatiran itu kita jadi beroposisi. Setiap kali kalau orang tua atau mertua bilang apa, kita, enggak gitu, kita lawan terus. Lama-lama kan namanya orang tua, mertua bisa jadi jengkel kan. Ini anak ya, maksud saya ini baik loh mau ngasih tahu. Tapi kenapa kok dia selalu enggak duluan? Selalu negatif, selalu itu kan jamnya Bapak Ibu, zaman saya beda lagi. Itu kan merendahkan apalagi seperti itu. Bagaimanapun juga mertua kita adalah orang tua kita. Ya, setelah kita menikah dengan pasangan kita, orang tuanya adalah orang tua kita juga. Sebagaimana kita menghormati orang tua kita, demikian juga kita harus menghormati orang tua pasangan kita. Jadi ya udah, makasih ya Pak, Bu, Pak, Mah, masukannya makasih gitu ya. Saya diskusi sama pasangan saya ya, saya diskusi sama istri saya ya, nanti kita bicarakan gimana. Tapi terima kasih loh, ini jadi masukan buat saya juga. Nah itu lebih baik ya. Lalu kemudian beri perhatian yang tulus. Artinya ketika mertua kita atau orang tua kita ulang tahun, kita berikan sesuatu. Tapi saat memberikan dengan tulus, harus siap-siap untuk kecewa juga. Misalnya baju yang kita beliin nggak muat, tas yang kita beliin, aduh makasih ya, tapi ini kekecilan buat ibu. Aduh, terus langsung bete, nggak dipakai. Gitu ya. Ya, artinya pokoknya kita beri perhatian tulus. Nah, begitu juga kita berikan, itu kan mau dipakai atau enggak, itu benar-benar privilege atau istilahnya kedaulatan daripada orang tua kita. Dia mau pakai atau enggak, ya udah. Kalau dia nggak pakai, bukan berarti nggak menghargai kita. Gitu. Itu harus dipahami. Kemudian pilih perkataan dan permasalahan yang mau kita bahas sama mertua kita. Hati-hati omongan kita. Dan kemudian kalau memang kita rasa, kita pikir, saya kayaknya lebih bagus pasangan saya deh langsung ngomong sama orang tuanya. Karena mungkin dia tahu cara yang lebih tepat untuk ngomong dengan saya, untuk ngomong dengan mereka. Lebih baik diskusi, sepakati dengan pasangan, dan kemudian kasih dia kesempatan untuk bicara dengan orang tuanya. Itu lebih baik. Kalau memang kita sudah punya relasi yang sangat baik dengan mertua kita, it's okay. Langsung kita ngomong baik-baik sambil dengan teh atau apa. Tapi kalau memang kita untuk menjaga mungkin ada isu-isu sensitif, sebaiknya kita sepakati dengan pasangan kita minta pasangan kita yang bicara. Last but not least, kalau kondisinya adalah kita ngikut di rumah mertua kita atau orang tua kita, ya kita harus ikutin aturan di situ.
waktu kami tinggal serumah dengan orang tua saya ya kita ikutin house rules-nya seperti apa. Dan kita juga ikut kontribusi sesuatu, apakah itu tagihan listrik misalnya, atau bayar gasnya, atau telepon, atau apa gitu ya. Dari situ orang tua bisa melihat, oh ya ini bukan hanya seperti mohon maaf nih benalu yang nempel, tapi ini memang benar-benar menghargai saya. Inisiatif Ya, gitu kan. betul, gitu Alan. Kalau misalnya mau diarahkan ya tentang topik kita nih berpasangan dengan pasangan tapi dengan kondisi hidup bareng sama mertua atau ipar. Jadi kalau boleh dirangkum dari Pahim tadi, intinya juga kita sebagai pasangan juga mesti jaga-jaga apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita lakukan, sehingga mertua nggak salah tanggap gitu ya. Tapi di satu sisi juga kita memberikan waktu kan buat pasangan kita dengan orang tuanya, atau juga kalau misalnya kondisinya adalah ini orang tua kita gitu ya, maka kita juga harus istilahnya quotes and quotes tahu diri nih membagi waktunya gitu kan, membagi waktu dengan adil dengan orang tua ataupun dengan pasangan kita. Ini ada beberapa komen Pahim, sebentar mau dibacain. Oke. Yang penting itu quality time dengan pasangan. Terus ya itu bener banget quality time. Kadang-kadang nggak perlu keluar, tapi kayak quality time nonton bareng di rumah, nyetel TV atau apa gitu juga oke ya. Iya, Netflixan atau Disney Plus, bukan iklan ya. Terus ada juga nih, saya masih single menyimak saja, nggak apa-apa. Ini bekal-bekal buat masa depan ya kan, supaya nanti jadi pasangan yang baik untuk suami atau untuk istri nih, karena nih mas-mas nih yang ngomong. Terus ada yang bilang seberapa sibuknya bekerja harus ada quality time dengan pasangan tanpa anak. Oh mungkin kayak dating ya, mungkin bisa bilang berpacaran. Nah ini jadi inget nih Pak, kalau misalnya nih ngomongin tentang dating ya, berpacaran dengan kita bisa tetap nyalakan api-api romansa dengan pasangan kita seperti masa-masa pacaran dulu. Iya, memang ya berbagai situasi hidup itu bisa membuat kita tanpa sadar ya terjebak dalam rutinitas, sehingga akhirnya kita tiba-tiba bisa kehilangan romansa. Tidak hanya rutinitas, tapi juga tekanan. Kayak sekarang ini masa-masa sekarang ini ya, ekonomi lagi susah. Angka pandemi angka yang menderita sakit makin banyak gitu ya, tiba-tiba kita jadi parno gitu ya. Saya aja di kompleks saya ini aja ada 8 rumah nih, udah ada informasinya. Jadi saya juga kalau jalan-jalan pagi juga rada sambil parno juga gitu ya, udah mana nih. Nah tapi satu hal gitu ya, bahwa tadi saya udah ngomong di awal bahwa pernikahan itu sebuah perjalanan, dan sebagaimana sebuah perjalanan kita perlu break, kita perlu rawat gitu ya. Kita perlu adaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Pasangan kita kan juga nggak statis ya, maksudnya kalau dia berkarir misalnya, kan nggak cuman dari 20 tahun cuman jadi staff, terus kan nggak juga, tapi kan ada adjustment, ada promosi dengan sesuai prestasinya, atau mungkin pindah kerjaan. Nah perubahan-perubahan ini pasti akan berpengaruh kepada pasangan kita, dan kalau pasangan kita terpengaruh, pasti kita juga harus adjust juga. Ekspektasi kita harus berubah. Itu kenapa jangan lupa untuk kita sela sebentar, break sebentar. Apakah itu dating misalnya gitu ya, dating. Sekali lagi kalau dating, saya beberapa kali ngomong sih, dating itu ya kalau ketika dating ya ngomongnya jangan yang penting-penting, karena kalau ngomong yang penting-penting namanya meeting jadinya. Ya kan nggak perlu ngomongin soal tagihan, nggak perlu ngomongin soal apa, jadi bener-bener ngomong ya penting, kayak persis kayak pacaran dulu lah gitu ya, receh-recehan misalnya gitu ya, gombal-gombalan dikit gitu ya. Aku kok belakangan nggak bisa fokus ya. Kenapa? Nggak bisa fokus sama pekerjaan? Nggak bisa fokus sama kerjaan. Aku fokusnya pengen nyenengin kamu aja. Nah kayak gitu misalnya gitu. Asik. Gitu ya. Wah boleh loh, maksudnya mungkin pasangan kita mungkin kamu tuh loh ya, katro gitu. Tapi dalam hati pasti seneng. Apalagi kalau suaminya ngomong gitu ke istrinya gitu ya. Itu pasti seneng, karena seorang wanita tuh seneng ketika suaminya puji dia, suaminya tuh bisa menciptakan suasana humor, bisa ketawa bareng, karena tertawa itu juga salah satu membuat kita tertarik gitu ya. Lalu kemudian
apa ya, sempatkan aktivitas berdua. Artinya benar-benar nggak ada anak, saya setuju sekali, quality time tanpa anak gitu ya. Dan ketika itu saling mengafirmasi, selain kita quality time, kita juga jangan lupa untuk saling mengafirmasi perubahan positif sekecil apapun. Artinya bahwa ketika kita ngobrol nih, misalnya aku akan lebih senang sih kalau kamu gini, gini, gini. Dan ketika suami atau pas istri kita mendengarkan dan mengikuti, meskipun mungkin belum seperfect seperti yang kita harapkan, wah makasih ya, kamu udah bantuin aku misalnya kerjaan rumah tangga. Aku appreciate banget. Soal bahwa nyuci piringnya kurang bersih, itu tutup sebelah mata dikit lah gitu ya. Tapi thank you. Ya, makasih ya udah bantuin cuci piring gitu ya. Sorry ya kurang rapi. Ya nggak apa-apa lah gitu ya. It's okay. Sorry ya, makasih ya udah bantuin ngepel misalnya. Itu kan something yang baik ya, afirmasi yang baik. Dan satu lagi yang perlu dilakukan adalah kita mulai perlu diskusikan dan pilah berdua. Mana memang hal-hal yang prinsip, yang memang harus ini nggak bisa ditawar-tawar, dan mana hal-hal yang kalau orang Chinese bilang tuh cincai lah gitu ya. Misalnya gini, soal keimanan tuh prinsip ya, harus ibadah itu prinsip. Tapi kalau soal mau mencet odolnya dari bawah, dari tengah, dari atas itu kan nggak prinsip. Ya udahlah, nggak usah diributin yang gitu-gitu. Kalau soal anak harus rajin, anak harus tertib mengikuti PJJ misalnya, itu kan prinsip ya untuk melatih disiplin anak. Tetapi kalau udah bicara soal baju biru, mau pakai baju merah, mau pakai apa, itu satu hal yang nggak prinsipil, yang nggak perlu sampai kita pertengkarkan. Nah, kita harus pilah dan mungkin bahasa saya gini, pilihlah pertempuranmu. Artinya pilihlah hal-hal yang memang perlu kita diskusi dalam, disepakati. Tapi juga ada hal-hal yang ya udahlah, nggak apa-apa lah, ini nggak prinsipil kok, yang penting semuanya baik gitu. Halo. Wow, thank you banget Pak Him. Ternyata udah lebih 30 menit nih, tapi kita udah banyak diperkaya nih malam hari ini sahabat keluarga. Jadi hal yang terakhir tadi sangat penting nih ya, bagaimana memilah atau memisahkan hal-hal yang prinsipil sama yang non prinsipil, dalam arti hal yang nggak bisa ditawar dengan hal-hal yang masih negotiable ya, masih bisa kita negosiasikan, kita yang nurunin standar kita atau kita yang naikin standar kita supaya nggak jadi medan perang tadi kalau istilah di awal tadi gitu ya. Nah, Pak Him boleh dong kasih statement penutup buat kita semua mengenai topik hari ini, berpasangan dengan pasangan. Oke, saya mau pakai akronim kata kompak. Kan dengan pasangan kita harus kompak ya. Nah, apa sih kompak? K, komunikasi dikedepankan. Artinya setiap komunikasi kita dasarnya kasih. Kita memberikan masukan untuk perbaikan, itu dasarnya karena kasih. Ketika kita mendiskusikan, kedepankan kasih untuk sebuah solusi kesepakatan yang bisa untuk kebaikan bersama. Yang kedua adalah olah emosi dan konflik menjadi sarana pembelajaran untuk mendewasakan. Artinya emosi itu diolah ya, dikelola. Jangan dibiasakan untuk lagi apa langsung dikeluarin jebret gitu. Karena kalau kita ketik WhatsApp salah, kirim bisa kita retract ya, bisa kita tarik. Tapi kalau omongan kan nggak bisa. Jadi sebelum kita berucap kata, sebaik kita tenangkan diri, kita olah dulu supaya jangan sampai kita salah bicara. Termasuk juga konflik itu perlu kita kelola. Nanti kan tanggal 16 dan 23 kita akan bicara soal ini ya di webinar ya, gitu. Sahabat keluarga boleh pantau IG story kita untuk melihat informasi tentang webinar ini. Kemudian yang ketiga adalah M. Mudah senyum, mudah berterima kasih, mudah minta maaf dan memaafkan. Karena perjalanan ini panjang gitu ya, dan pasti pasangan kita nggak sempurna, kita juga nggak sempurna. Jadi stok maaf kita unlimited, stok memaafkan kita juga harus mudah. Artinya jadilah orang yang kuat dan rendah hati untuk meminta maaf, dan jadilah orang yang dewasa untuk mudah memaafkan. Itu akan menjadikan perjalanan pernikahan kita akan menjadi lebih indah. Pakai kesempatan berduaan. Ya tadi sudah kita singgung ya, fokus untuk menjawab kebutuhan pasangan untuk mengisi tangki emosinya. Jadi fokusnya bukan ke diri kita, tapi kepada pasangan kita. A, ya kompak. A, akur dalam hal-hal yang prinsip, lentur dalam hal-hal yang nggak prinsipil. Tadi sudah kita singgung ya. Dan yang terakhir K, kalau ada kebuntuan, jangan lupa ada Tuhan yang pintunya nggak pernah tertutup, dan ada sahabat-sahabat yang kompeten yang siap menolong. Mungkin itu dari saya, Alan.
Thank you, Pahim. Nah, ini penting banget ya menjadi kompak. Nanti karena aku nggak hafal, tapi nanti kita kasih kisi-kisinya Ya, kepanjangan dari kompak itu nanti di IGTV Family First Indonesia pada malam hari ini. By the way, karena Pahim udah singgung, sahabat keluarga, tanggal 16 Februari Selasa 16 Februari dan Selasa 23 Februari, Family First Indonesia akan mengadakan dua webinar gratis ya. Temanya itu sangat relevan lah dengan kisah cinta kita, Azek. Nah, ini kalau misalnya yang udah berkeluarga wajib banget ikut yang tanggal 16 Februari tentang konflik dikelola, kasih dipulihkan. Nanti pembicaranya ada Pak Himawan, nanti juga ada bintang tamu yang akan kasih testimoni pengalaman mereka. Bintang tamunya siapa? Cela. Itu nanti kalian harus pantengin IG-nya Family First Indonesia. Nah, untuk tanggal 23 Februari, kita ada webinar, topiknya ribut ketika terlalu sering ribut. Ributnya ini REBOOT, jadi kalau HP ngehang atau komputer mulai crash, nggak bisa dipakai lagi, kadang-kadang kan mesti diribut ya. Nah, ini bagaimana sih kita meribut relasi kita dengan pasangan kita kalau misalnya kita terlalu sering ribut dalam arti berantem. Nah, ini nanti pembicaranya juga kalian pasti udah sering dengar juga ya, Bu Ani Wijaya. Dan nanti ada juga bintang tamu pasangan muda dan bagaimana mereka men-sharingkan atau berbagi tentang pergumulan mereka ya ketika menghadapi ribut-ribut dalam mempersiapkan pernikahan gitu. Nah, ini nah, penting. Jadi kalian mesti daftar. Nanti informasinya akan di-share di story-nya Family First Indonesia, atau kalau kalian berminat tapi nggak sabaran nunggu informasinya, kalian langsung chat aja di DM ke kami gitu ya. Nanti akan dibalas oleh admin. Oke, sekian aja hari ini Pak Himawan. Jangan lupa sahabat keluarga, minggu depan hari Kamis kita akan kembali lagi di Bicara, Bincang Cerdas, Relevan dan Asyik. Bareng Alen sama Pak Endi ngomongin tentang putus nyambung sama pacar. Wajar nggak sih? Nah loh ya. Jadi jam 7 Kamis depan kita ngobrolin bareng. Thank you Pak Himawan, thank you juga sahabat keluarga yang malam hari ini udah sama-sama bergabung Alan. di Salam Kamis sehat depan. sahabat keluarga. Ya, stay Bye. safe semuanya. Bye-bye.